Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rama Susanto dari Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang rangkuman 1 sampai 15 mata kuliah rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Yang pertama ada rangkuman pertemuan 1, yaitu software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Proses pengembangan suatu aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik, berkualitas. Istilah ini sering disebut dengan software development life cycle atau disebut SDLC. Perangkat lunak sistem atau software merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dunia nyata dan dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis software market. Yang pertama adalah perangkat lunak generik atau disebut dengan generic software. Perangkat lunak yang berdiri sendiri atau standalone dengan menggunakan standar tertentu yang diproduksi oleh organisasi pengembang perangkat lunak atau disebut vendor, dan biasanya dijual secara bebas dan siapapun dapat membeli. Yang kedua ada perangkat lunak pesan atau order software. Perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu kepada pengembang perangkat lunak atau vendor untuk memenuhi kebutuhan fungsi tertentu yang dikehendaki pemesan. Di sini ada jenis-jenis software platform, yaitu ada software sistem perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengelola komponen perangkat keras atau perangkat lunak lain tanpa melihat jenjang dari perangkat lunak tersebut. Yang kedua ada software waktu yang nyata. Perangkat lunak yang digunakan untuk monitor, menganalisa, dan mengendalikan setiap peristiwa yang terjadi secara langsung. Yang ketiga ada software bisnis. Perangkat keras yang digunakan untuk mengelola kerumitan proses bisnis dalam organisasi. Perangkat ini biasanya terintegrasi satu dengan yang lain, membentuk sebuah jejaring sistem yang organisasi yang kemudian di dalam organisasi tersebut manajemen informasi sistem. Terus yang keempat ada software teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat keras yang disusun secara khusus mengikut sertakan sebagian rumus-rumus pada ilmu pengetahuan tertentu. Perangkat lunak ini biasanya dilakukan untuk proses simulasi suatu kejadian. Yang kelima ada software tertanam. Perangkat lunak yang dirancang khusus untuk piranti modern cerdas, di mana fungsi dari perangkat lunak ini sebagai mengendali terhadap peralatan tersebut. Yang keenam ada personal software. Perangkat lunak yang dibuat untuk membantu menyelesaikan atau memenuhi pekerjaan manusia secara individual. Terus yang ketujuh ada software kecerdasan buatan. Perangkat lunak ini dibuat untuk menyelesaikan pekerjaan rumit dan non-numerical atau numerical algorithm, merupakan metode neural network. Yang ke-8 ada software. Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah pada jejaring internet, bagi informasi dalam data. Berbagai format data dapat dikelola dengan menggunakan format HTML, PHP, ASPX. Jenis-jenis software lisensi. Software source software.
open source software yang source kodenya terbuka dan distribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi si kode atau disebut informasi di dalamnya. Jenis lisensi open source software ada GNU, General Public Lisensi, ada Apache lisensi, ada BSD lisensi, ada MIT lisensi, ada Mozilla Public lisensi. Yang kedua ada proprietary software yang source kodenya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan memodifikasi. Lisensi proprietary software memungkinkan orang lain menghubungkan software yang kita buat dengan mengikuti penyerahan royalti ke pemilik hak kita. Terus ada perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Ada interfacing. Perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware drive interface dengan perangkat lain. Lalu ada operating system, perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Lalu yang ketiga ada program aplikasi. Program ini digunakan untuk memperluas tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Lalu ada peranan perangkat lunak. Yang pertama ada menggantikan peran manusia dengan otomatis terhadap suatu tugas dan proses. Yang kedua ada memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lain baik dan tertata. Lalu yang ketiga ada restrukturisasi peran manusia dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang keempat ada hiburan dan permainan dengan menyajikan aplikasi interaktif hiburan yang semakin dekat dengan kenyataan. Lalu ada konsep peranan software. Software dikembangkan karena ada kebutuhan dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konvensional. Lalu ada karakteristik perangkat lunak. Yang pertama ada mempunyai daya guna yang tinggi, yang kedua mempunyai kinerja suatu fungsi yang dibutuhkan pemakai, yang ketiga ada mampu diandalkan, yang keempat ada mudah dirawat atau diperbaiki, yang kelima ada lebih efisien, yang keenam ada mempunyai antarmuka yang menarik, yang ketujuh ada mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Lalu ada proses perangkat lunak. 1. Spesifikasi apa yang harus dilakukan perangkat lunak dan batasan kendala pengembangannya. Lalu kedua ada pengembangan, yaitu proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada validasi, yaitu pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Yang empat ada evolusi, perubahan perangkat lunak yang berdasarkan perubahan keinginan. Lalu ada mitos software, masih diyakini oleh banyak manajer dan praktisi. Yang kedua ada membahayakan karena mereka memiliki unsur-unsur kebenaran. Yang ketiga setiap praktisi dan manajer harus memahami realitasi bisnis perangkat lunak. Yang keempat ada mitos, lalu ada mitos dan realitas software. Yang pertama ada dari sudut pandang klien. Mitos sebuah pernyataan umum dari tujuan cukup untuk mendapatkan selanjutnya. Isian secara rinci dilakukan kemudian. Realita definisi yang tidak rinci di awal requirement
atau kebutuhan adalah penyebab utama kegagalan dan keterlambatan perangkat lunak. Lalu kedua ada sudut dengan developer. Mitos setelah produk ditulis dan pekerjaan pengembangan telah diselesaikan. Realitanya 50% atau 70% dari usaha pengeluaran program terjadi setelah dikirim ke pelanggan. Yang ketiga, dari sudut pandang manajemen, mitosnya komputer dan kakas atau tools perangkat lunak yang tersedia secara cukup. Realitanya cache tool diperlukan tetapi biasanya tidak diperoleh untuk tidak digunakan. Lalu selanjutnya rangkuman materi 2. Definisi software engineering. Sini ada disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal sertifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem tersebut digunakan. Lalu ada perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Lalu ada pengembangan software. Generasi awal ada batch orientation, ada custom software. Yang kedua ada generasi kedua, multi-user, real-time, database, product software. Yang ketiga ada generasi ketiga, distributed system, low source hardware. Perbedaan RPL dengan rekayasa sistem yaitu rekayasa sistem berkaitan dengan suatu aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware rekayasa PL dalam proses. Kalau RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol aplikasi dan database pada sistem. Lalu ada produk RPL. Produk diperoleh melalui tahapan pengembangan atau software development life cycle atau disebut SDLC. Contoh siklus hidup SDLC ada waterfall model, V model, spiral model, fountain model, prototyping. Lalu ada proses RPL. Tipikal proses digambarkan melalui metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC, yaitu ada analisis methods, ada design methods, ada programming methods, ada testing methods. Lalu ada metode teknik ini memunculkan paradigma seperti orientasi terstruktur, objek, aspek, dan lain-lain. Siapa yang terlibat RPL? Manager, yaitu ada project manager, configuration manager, quality assurance manager. Lalu ada software development, yaitu ada analysis, designer, programmer. Lalu ada support, yaitu ada administrator, typical support of customer, ada waterfall. Lalu ada atribut perangkat lunak yang baik. Perangkat lunak ini harus memberikan fungsi dari diperlukan dalam kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Maintainability, yaitu ada software harus berevolusi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Dependability, ada software harus dapat dipercaya. Efisien dalam penggunaan sumber daya sistem atau disebut memori, hardware, listrik, dan lain-lain. Acceptability, perangkat lunak harus diterima oleh penggunaan setiap yang pernah dirancang. Ini berarti harus bisa mengerti, digunakan, dan kompatibel dengan sistem lainnya. Sini ada rangkuman materi ketiga, analisis atau software requirement. Proses actors, yaitu ada proses aktor merupakan orang-orang
berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirement beserta perannya. Proses pengumpulan requirement merupakan proses yang interdisiplin menjembatani suatu orang dari berbagai latar belakang. Contoh untuk dari pemangku kepentingan perangkat lunak tersebut, user atau customer, market analysis, regulator, software engineer. Yang kedua ada requirement sound chest. Untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Goals tujuan dapat memicu munculnya requirement meskipun masih belum jelas perumusannya. Domain knowledge pengetahuan tentang domain aplikasi memberikan latar belakang terhadap seluruh perincian requirement. Stakeholders permasalahan banyak perangkat lunak terbukti tidak memuaskan karena terlalu memaksa kepentingan suatu pihak stakeholder tanpa mempertimbangkan stakeholder lainnya. Business rules contohnya dapat membuat universitas terdapat aturan mahasiswa tidak dapat mendaftar di semester berikut jika masih ada uang yang belum dibayar di semester berjalan. Ini akan menjadi aturan bisnis diacuan oleh pembuatan perangkat lunak untuk akademik pada suatu universitas. Yang kelima ada operational environment. Persyaratan dapat berasal dari lingkungan di mana perangkat lunak akan dieksekusi. Contohnya dapat berupa ketersediaan hardware yang ada akan menjadi poin persyaratan pada sisi teknis. Organization environment. Perangkat lunak sering diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Artinya perlu dikondisikan suatu struktur budaya dan internal politik organisasi. Lalu ketiga ada elicitation technique. Setelah mengetahui sumber-sumber requirement, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan. Cara yang dapat dilakukan disebut elicitation technique. Ada interview, melakukan wawancara pada stakeholder, contohnya seperti bawah ini. Lalu kedua ada membuat skenario software engineer, merumuskan sendiri dari membentuk perangkat yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tugas pengguna. Yang ketiga ada membuat prototype. Software engineer membuat sebuah prototype yang mirip dengan skenario yang dipaparkan pengguna. Yang keempat adalah melalui rapat joint application development design, teknik pengumpulan informasi dengan yang membuat tipe proyek pengguna dan manajemen untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi persyaratan sistem. Yang kelima ada membuat user story. Lalu ada ringkasan materi 4, software requirement fundamental. Selama fase analisis menentukan persyaratan untuk sistem baru atau sistem requirement. Di bawah ini adalah contoh gambarnya. Requirement pertanyaan dapat disebut juga membutuhkan adalah sebuah pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang harus dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis requirement ada 1, software requirement fungsional dan non-fungsional. Software requirement fungsional yaitu ada pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software yang menyelesaikan masalah. Juga membuat berbagai software harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya jika Anda akan mengembangkan sistem
gajian, maka tugas utama yang dia harus ada pada sistem tersebut. Terus gaji, hitung komisi, menghitung pajak gaji, laporan akhir tahun, dan sebagai berikutnya. Software requirement dan fungsional. Persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Terdapat beberapa jenis persyaratan fungsional adalah di bawah ini. Lalu ada user requirement dan system requirement. Typical requirement, karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan hardware dan software. Misalnya komponen sistem mungkin diperlukan untuk beroperasi pada portable dan desktop PC yang melakukan Windows. Lalu ada performance requirement, karakter proses yang berkaitan dengan ukuran beberapa pekerja seperti throughput dan responsive time. Lalu ada usability requirement, karakteristik operasional yang terbaik dengan penggunaan seperti antar muka menggunakan prosedur yang berhubungan dengan pekerja. Misalnya antar muka berbasis web mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman desain grafis yang lebar, menetapkan menu dan format. Reliability requirement, pengguna keandalan sistem. Contohnya beberapa sering sistem mati, pengolahan data yang salah, bagaimana mendeteksi dan pulih dari masalah tersebut. Security requirement, contohnya ada hak akses, memerlukan password. Lalu ada user requirement, di sini ada mendeskripsikan persyaratan fungsional dan fungsional sehingga dapat dipahami oleh user yang tidak memiliki pengetahuan teknik yang rinci. Lalu hindari deskripsi rinci tentang perancangan perangkat lunak. Lalu ada ditulis dengan bahasa natural, format dan diagram intuitif dan sederhana. Permasalahan, tidak ada kejelasan, kesimpang siuran persyaratan, pengembangan persyaratan. Lalu solusinya, buat format standar, gunakan bahasa secara konsisten, terutama bedakan antara persyaratan yang diperintahkan dan yang diinginkan. Lalu ada sistem requirement. Persyaratan di sistem adalah persyaratan yang untuk sistem secara keseluruhan. Lalu ada rangkuman materi kelima, model-model pengembangan perangkat lunak, model waterfall, requirement analysis dan definition, sistem dan software design, implementasi dan user testing. Program model waterfall, jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial, sukar bagi customer untuk secara eksplisit menggunakan sebuah kebutuhannya. Customer harus sabar. Model prototype, sering terjadi customer menjabarkan objek untuk mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap definisi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Untuk mengatasi situasi tersebut bisa digunakan mendekatkan prototipe paradigma. Lalu ada program prototyping model. Yang pertama ada customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dan software. Pada saat produk tersebut harus bangun ulang seperti level kualitas biasa terjamin. Customer akan mengeluh dan meminta sedikit perubahan secara prototipe tersebut bisa berjalan.
development sebuah implementasi yang berkompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pekerjaan secara cepat. Dampaknya adalah sistem operasi atau bahasa pemrograman yang menggunakan tidak tepat, algoritma tidak efisien, model evolutionary, contoh gambarnya. Lalu ini ada evolutionary model dan evolutionary model. Lalu ada model spiral, result based development. Apa itu? Restrukturisasi atau menulis ulang sebagai atau keseluruhan dari sistem yang telah Anda dapat merubah fungsionalitasnya. Kapan? Ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering. Ketika HW dan SW sudah lama hampir tidak berfungsi, bagaimana sistem bisa restrukturasi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dan perawatannya. Mengapa mengurangi resiko SW yang baru dibangun membawa risiko yang tinggi, mengurangi biaya yang re-engineering sering lebih kecil dibanding membangun SW baru. Lalu ada materi ke-6, design atau disebut desain. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam desain software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama: data arsitektur, komponen, dan user interface. Software design, rancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Tahap pada SDLC di mana software requirement dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar membangun software. Software design principleless. Proses design tidak boleh terjebak dari dalam. Desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Desain tidak boleh reinvent the wheel. Desain harus memiliki jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunianya. Lalu ada design conceptis. Abstrak adalah tindakan mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Lalu ada refinement, perbaikan. Refinement merupakan proses elaborasi untuk peninjauan ulang. Abstraction dan refinement adalah konsep-konsep yang saling melengkapi. Modularity, software architecture, control hierarchy, struktur partitioning, data structure, software product prosedur, informasi hidup, information hiding, analisis phase decision. Ini contoh gambarnya di bawah ini. Aktif pada tahap desain arsitektur aplikasi, desain interface, desain database, dan sebagainya. Pendekatan dalam proses desain tradisional, object oriented. Yang ketujuh, rangkuman yang ketujuh ada design software, design fundamental, software struktur dan arsitektur, user interface design, software design
strategis methods. Struktur dan analisis perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan struktur yang dapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Desain arsitektur. Tujuan dan desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan dan ke perangkat keras sistem. Jenis arsitektur. Common used arsitektur terpusat memproses yang terpusat implementasinya. Ada memprosesan data yang terpusat, di mana suatu prosesan data dilakukan untuk komputer yang ditempatkan suatu lokasi untuk melayani suatu pemakaian. Ini ada keuntungan kerugiannya, dan lebih mudah melakukan pelatihan. Arsitektur tersebar atau terdistribusi. Memprosesan data tersebut terdistribusi membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat, terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada bagian lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri dan bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Contohnya keuntungan dan kerugiannya di bawah ini. Clean server architectures. Dalam arsitektur ini client bertanggung jawab untuk level presentasi aplikasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses dan data penyimpanan. Keuntungannya scalable data mendukung berbagai jenis client server, mudah memisahkan logika presentasi, logika aplikasi, dan akses data logika dan desain masing-masing menjadi independen. Client server tiers. Ada banyak cara digunakan logika aplikasi, dapat dipartisi antara client dan server lain, yaitu 2 tiers, 3 tiers. Contoh di bawah ini gambarnya ada advanced, yaitu ada virtualization, partisi sebuah server fisik ke virtual yang lebih kecil. Server digunakan software untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtual. Clone, yang kedua ada clone computing. Awan di clone computing dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras, jaringan, penyimpanan, pelayanan, dan interface yang tergabung untuk memberikan aspek komputasi sebagai sebuah layanan. Desain antarmuka, lalu ada user interface problems, lalu ada prinsip desain antarmuka, lalu ada prinsip umum 17 prinsip umum desain antarmuka. Ada user compatibility, product compatibility, test compatibility, lalu ada sebagian berikut. Rangkuman ke-9, software design strategis. Function oriented strategi adalah bergantung pada
penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan strategis klasik. Dengan desain perangkat lunak disebut juga strukturan, metode, dan tradisional. Contoh gambarnya di bawah ini. Contoh fungsi oriented system memproses transaksi, yaitu perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut mengimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Fungsi yang dipanggil seperti dispensi, cash, get account number, order statement, order checkbook, dan lain-lain. Fungsi oriented model, data flow diagram, structure chart, decomposition, dan pseudocode. Contoh fungsional oriented model, contohnya seperti ini. Data flow diagram. DFD adalah model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam suatu diagram: input, output, proses, dan penyimpanan data. Ini seperti ini contoh gambarnya. Pelevelan DFD, diagram konteks seperti ini. Diagram level seperti ini. Lalu ada struktur chart, adalah bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola sebuah bagan hierarki struktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Object oriented adalah sistem yang dilihat sebagai sekumpulan objek berinteraksi dan strategis desain yang domain untuk sistem perangkat lunak baru. Mungkin objek implementasi dalam proses yang konkuren. Lalu ada data struktur desain, adalah memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram, sedangkan untuk pendekatan objek oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Contoh entity relationship diagram. Lalu ada rangkuman ke-10, construction, basis, konsep, minimizing complexity dalam konsep perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada sebuah kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Anti-phishing checks dalam konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perangkat lunak terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Construction of verification, pembangunan perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Reusi, dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep reusi. Konstruksi untuk digunakan kembali, menciptakan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali. Konstruksi dan untuk menggunakan kembali biasanya didasarkan pada analisis dan variabilitas. Ada standar in construction, penerapan standar pengembangan eksternal dan internal selama konstruksi membangun mencapai proyek tujuan untuk efisien, kualitas, dan biaya. Lalu ada construction testing.
instruksi testing dilakukan oleh software engineer yang memiliki kode tujuan untuk mempercepat deteksi kesalahan, mengurangi chance. Construction Technologies API Design dan Use Object Oriented dan Real-Time Runtime Parameterization dan Generic Case Error Heading Experience Handling dan Fault Tolerance. Application Programming Interface adalah kumpulan perintah fungsi secara protokol yang digunakan untuk program saat pembangunan perangkat lunak untuk sistem operasi. Sistem tersebut mempercepat proses development dengan menyimpan fungsional secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Object Oriented Runtime adalah dengan mengimplementasi Object Oriented, maka dapat memanfaatkan konsep yang ada seperti inheritance, polymorphism, parameterization, dan generic. Ada mendefinisikan sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya atau tipe lain digunakan. Software Construction Tools, the development environment, contohnya ada CodeBlocks, NetBeans, Microsoft Visual Studio, Eclipse, Audio Studio, WeBuilder, Unit Testing Tools, contohnya Unit, PHP Unit. Performance Analysis Tools adalah Code Analysis Time. Software Testing Development adalah memastikan software yang dibuat sesuai dengan requirement dan untuk mengubah bug atau kesalahan. Tahap testing, unit testing, interaction testing, system testing, acceptance testing. Lalu ada testing consequence, software engineer, intuition, dan experience based, input domain based, code based, data flow based, found based, usage based, model based. Anekdot dalam pengembangan software: project manager, development, client, marketing manager, tester, human resource. Rangkuman ke-11 ada maintenance, software maintenance fundamental, perintah perangkat lunak. Software maintenance adalah aktivitas perubahan dan modifikasi perangkat lunak secara perangkat lunak digunakan. Alasan dibutuhkan maintenance: perbaikan kesalahan, meningkatkan desain, meningkatkan implementasi, ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain, ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan, migrasi perangkat lunak. Lalu ada corrective maintenance, modifikasi aktif perangkat lunak dilakukan secara adanya koreksi masalah ditemukan. Lalu ada kedua, adaptive maintenance, ada modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan untuk lingkungan dan berubah. Maintenance process, software maintenance, aktivitas standar model proses implementation, program dan modification analysis, modification and implementation, maintenance review dan atau acceptance migration, software retirement, software maintenance activities standar model, contohnya gambar ya. Quick Fix, Spiral, Osborne's Interactive Enhancement,
enhancement, reuse oriented, perubahan aktivitas and maintenance, perubahan program kebagian kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan utama tentang perangkat lunak, bagaimana cara kerja dan bagaimana unit di dalamnya berinteraksi. 2. Transisi, penyimpanan protokol dan terkoordinasi dengan baik secara hal yang berkaitan dengan perangkat lunak dari pengembangan ke pihak maintainer penerima. Permintaan maintainer dapat ditolak oleh maintainer dan keahlian ke pengembangan. Yang keempat, analisis dampak, melakukan teknik analisis dampak dari perubahan di dalam perangkat lunak. Yang kelima, maintenance service level agreements dan maintenance lisensi dan kontraksi. Software maintenance tool, program silencer, static analyzer, dynamic analyzer, data flow analyzers, cross reference, dependent analyzer. Rangkuman ke-12, transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user dan DBMS, baik pengaksesan maupun modifikasi data. Eksekusi dan program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan penulisan objek database. Untuk membuat objek database, pertama kali objek dibawa ke memori utama dari DDIX dan kemudian dinilai disalin ke dalam variabel program. Untuk menulis objek database lain ini di memori objek yang telah memodifikasi dan mudah kemudian ditulis dengan DIX. Sifat transaksi, sebuah transaksi harus memenuhi properti CID untuk menjaga pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem, dan hal ini dilakukan DBMS. Atomicity, suatu aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan secara sama sekali. Konsistensi, transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendiri dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Isolation, saat membuat transaksi melakukan modifikasi data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dan transaksi lain. Jadi data hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum modifikasi atau sesudah tidak dapat diakses dan keadaan intermediate. Durability, memastikan bahwa hasil eksekusi setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Saat menjadi kegagalan sistem crash, maka data akan berada pada kondisi terakhir. SQL Server memiliki dua cara, ada manajer transaksi, lalu ada looking. Setiap transaksi harus menentukan tindakan atau aksi yang terakhir. Commit, berhasil diselesaikan. Aborted, dihentikan dan membatalkan suatu tindakan. Transaksi gagal, ada tidak selesai. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan suatu transaksi itu tidak selesai. Dibatalkan, diberhentikan karena ada anomali, masalah ketika proses eksekusi, lalu ada terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi suatu transaksi atau lebih suatu. Lalu ada sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Contoh, transfer uang. Persyaratan Atomicity, jika transaksi gagal setelah langkah 3 sebelum langkah ke-6, uang akan hilang, yang mengarahkan ke
inkonsistensi database. Pada prinsip ini, sistem harus memastikan bahwa update dari transaksi yang dapat sebagian maka tidak dilaksanakan pada database. Persyaratan konsistensi jumlah A plus B tidak merubah dengan dilakukan transaksi. Persyaratan konsistensi yang menjaga integrasi dapat direalisasikan dengan kontraksi constraint. Persyaratan isolation, persyaratan durability. Status transaksi, contoh di bawah ini: aktif, berkomitmen, sebagian gagal, dibatalkan, berkomitmen. Pelaksanaan kontur, meningkatkan penggunaan proses Dandik yang mengarahkan ke hasil transaksi yang lebih baik. Suatu transaksi dapat menggunakan CPU sementara yang lain membaca dari atau menulis ke disk. Mengurangi waktu respon rata-rata untuk transaksi pendek, tidak perlu menunggu di belakang yang lama. Jadwal urutan instruksi yang menentukan urutan kronologis di dalam instruksi transaksi bersama dijalankan. Pengujian solution konflik. Jadwal konflik dapat diserialkan jika dan hanya jika grafik prioritasnya asiklik. Algoritma deteksi siklus yang mengambil urutan waktu N2, di mana N adalah jumlah simpul dan grafik. Algoritma yang lebih baik mengambil urutan N plus E, di mana E adalah jumlah sisi. Jika grafik prioritas asiklik, urutan kemampuan berseri dapat diproses dengan pengurutan topologi grafik, yaitu urutan linear yang konsisten dengan urutan parsial grafik. Sebagian contoh urutan serialisasi untuk jadwal A akan menjadi salah satu dari B atau C. Kontrol konsurensi, database harus menyediakan mekanisme yang akan memastikan bahwa semua kemungkinan jadwal adalah konflik dapat serial, data dipulihkan dan lebih disukai tanpa kaskad. Tingkat konsistensi di SQL 92 dapat diberi default rekaman berkomitmen read only yang dapat diulang untuk membaca berulang dari catatan yang sama harus mengembalikan nilai yang sama. Namun transaksi mungkin tidak dapat diserialkan mungkin menemukan beberapa catatan yang disisipkan oleh transaksi tapi tidak dapat memenuhi yang lain. Baca berkomitmen, harus catatan berkomitmen yang dapat dibaca, tapi membaca catatan berturut-turut dapat memberikan nilai yang berbeda. Baca tanpa komitmen, bahkan catatan tanpa berkomitmen dapat dibaca. Tidak konsisten, yang lebih rendah digunakan untuk mengumpulkan perkiraan informasi tentang database. Peringatan: beberapa sistem database tidak memastikan jadwal serializable secara default. Definisi transaksi dalam SQL. Bahasa manipulasi data harus mencakup konstruksi untuk menentukan tindakan dan yang terdiri dari transaksi yang dalam SQL. Transaksi dimulai secara implicit. Transaksi dalam proses scan diakhiri dengan commit. Bekerja melakukan transaksi saat ini dan melalui yang baru. Pekerja rollback menyebabkan transaksi yang saat ini dibatalkan. Hampir semua sistem database secara default. Setiap penyimpanan SQL juga dilakukan secara
implisit jika berhasil dijalankan. Komitmen implisit bisa dimatikan dengan directive database. BJDBC connection sheet auto commit. Pemberitahuan lain dari serialisabilitas. Lihat serialisabilitas misal S dan S menjadi dua skandal dengan set transaksi yang sama. S dan S adalah tampilan yang setara jika tiga kondisi berikut terpenuhi untuk setiap item data key. Jika pada skandal S transaksi TI melakukan write key dan nilai tersebut dihasilkan oleh transaksi TC. Jika ada, maka pada skandal S juga transaksi TI harus membaca nilai key yang hasilkan oleh write yang sama. Key pengoperasian transaksi TC. Transaksi jika ada melakukan operasi tulisan akhir key dalam jadwal S juga harus melakukan operasi tulis akhir key dalam jadwal S. Rangkuman ke-13, kualitas perangkat lunak IAA 1991. Kualitas perangkat sejauh mana sistem komponen atau proses memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan atau pengguna. Kualitas perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang, kualitas desain, dan beberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain itu. Konsep kualitas dasar. Kualitas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian untuk digunakan kepuasan pelanggan. Melakukan hal dengan besar untuk pertama kali atau tanpa catatan. Definisi dapat diterima karena kualitas dapat mengacu pada derajat. Keunggulan harus Webster mendefinisikan kualitas sebagai karakteristik properties atau atribut yang melengkap. Contoh gambarnya di ini: kualitas desain, kualitas sesuai, kualitas. Sistem kualitas. Aspek kualitas perangkat lunak. Contoh gambar di bawah ini: kualitas fungsional perangkat lunak mencerminkan berapa baik perangkat itu memenuhi atau menyelesaikan dengan desain yang diberikan berdasarkan persyaratan atau spesifikasi fungsional. Aspek-aspek dalam kualitas fungsional memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performance yang baik, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Lalu ada software quality management, kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan organisasi mencapai kepuasan pemangku kepentingan. SQM terdiri dari 4 sub kategori, yaitu software quality planning, software quality assurance, software quality control, software process improvement, software quality metrics, sebuah pengukuran kualitatif terhadap suatu yang dijadikan sebagai atribut dalam penentukan kualitas suatu perangkat lunak. Software ada 2 klasifikasi: software quality metrics, yaitu proses metrics pengukuran yang berhubungan dengan proses pengembangan software, dan produk metrics pengukuran yang berhubungan dengan pemeliharaan software. Software kualitas terbagi menjadi 2, ada software produk, lalu ada mengukur software dan kualitas produk. Aspek produk yaitu
MC calls faktor model faktor MCK mengklarifikasikan semua persyaratan perangkat lunak jadi 11 faktor kualitas dan 23 kriteria kualitas. Lalu ada 11 faktor tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu faktor operasi produk, faktor revisi produk, faktor transisi produk. Vance Marciniak vs. Deutsch dan Willis faktor models. Lalu ada model faktor Evans dan Marciniak, model faktor Deutsch dan Willis. Ben faktor model 1978. Boe telah menentukan 3 tingkat atribut kualitas. Ada penggunaan utama, konstruksi menengah, konstruksi primitif. ISO 9126 faktor model penggunaan, keandalan penggunaan, efisiensi pemeliharaan, portabilitas. 2. Ada proses pengukuran software dari kematangan proses pengembangan aspek proses, yaitu capability, maturity, product integration. Keranjang kerja yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses di mana perusahaan misalnya membuat proposal, menganalisis kebutuhan klien, dan membuat kode program dan kegiatan lainnya. Proses multi level 1, level initial tanpa prosedur dan planning tidak konsisten. Level 2, repeatable. Ada manajemen jaminan kualitas, prosedur individual performance tanpa model formal. Level 3, definite, proses terdefinisi dan mengarah ke perbaikan proses secara kualitatif. Level keempat, managed, perbaikan dan prediksi proses secara kualitatif. Level kelima, optimizing, perbaikan proses secara berkesinambungan, inovatif, direncanakan, dianggarkan, dan integral dalam proses organisasi. Lean Six Sigma atau LSS, pendekatan yang mampu untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan proses perbaikan LSS dilakukan oleh tim menggunakan perangkat alat dan teknik untuk memenuhi masalah dan menemukan solusi. Lean Six Sigma mengintegrasikan alat dan teknik dari 2 metode peningkatan proses yang telah terbukti. Rangkuman ke-14, Software Configuration Management. Definisi SCM adalah perangkat disiplin studi dalam bidang manajemen dan proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Software figuran manajemen digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang mengembangkan pengendalian biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem. Software Configuration Management SCM. Configuration item identification, promotion management, release management, branches management, variance management, change management. SCM roles, ada figure manager, change control board member, ada developer, ada auditor. Lalu ada terminator on SCM. Kita akan bahas setiap itu berikut. Configuration item, konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen configuration diperlukan sebagai tugas dalam proses manajemen configuration. Lalu ada revision, ubah dan ke versi yang hanya mengoreksi kesalahan dalam desain kode tetapi tidak mengetahui fungsi dan yang didokumentasikan.
relasi diskusi resmi dari versi yang dituju. Itu ada materi ke-15, alat SCM, perangkat lunak untuk kontrol versi Git, FN, boneka, Chef. Perancangan manajemen, konfigurasi perangkat lunak. Perancangan manajemen di perangkat lunak melalui selama versi awal proyek. Hasil dari perancangan adalah perancangan manajemen konfigurasi perangkat lunak yang mungkin kepanjangan atau revisi selama sistem proyek. SCMP dapat memberikan standar publik seperti IAA 828 atau standar internal. Rancangan pengolahan konfigurasi perangkat lunak mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan produk. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas produk CM dan pembuatan baseline. Mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi. Menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membuat proses CM dan batasan penggunaan. Mendefinisikan database manajemen konfigurasi yang digunakan dan merekam konfigurasi. Generasi besar rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak. Perkenalan. Menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan aplikasi, istilah kunci dan referensi. Manajemen. Mengidentifikasi tanggung jawab dan kaitan manajemen konfigurasi dan rencanakan. Aktivitas. Implementasi kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan proyek. Contoh, penetapan urutan di kondisi secara SCM dengan batu mil proyek. Sistem daya. Mengidentifikasi alat dan teknik yang dibutuhkan untuk memiliki SCMP. Pemeliharaan. Mengintegrasi kegiatan tanggung jawab tentang bagaimana SCM akan terus diperbaiki selama siklasi hidup proyek. SCMP bagi pendahuluan. Gambaran umum yang dibutuhkan aktivitas manajemen konfigurasi integration identifikasi perangkat lunak yang melakukan bagian dari SCM. Hubungan SCM dengan perangkat keras, aktivitas manajemen konfigurasi sistem, tingkatkan formalitas dan kedalaman dalam menerapkan SCM ke proyek. Batasan waktu untuk menerapkan SCM ke proyek ini. Asuransi yang memungkinkan pendapatan biaya. Jadwal kemampuan untuk melakukan aktivitas SCM tertentu. FJN bagian 2, manajemen. Organisasi, tanggung jawab, terus lalu ada kegiatan, identifikasi konfigurasi, kontrol konfigurasi, akurasi status konfigurasi, audit konfigurasi review, kontrol antarmuka, permintaan ganti. Menentukan prosedur meminta perubahan pada CI garisan dasar informasi yang akan didapatkan. Yang satu, nama dan versi CI tertentu muncul. 2, nama dan alat pembuatan. Tinggal pemerintahan. 4, indikasi urgensi. Kebutuhan akan perubahan. Deskripsi perubahan yang diminta. Evaluasi perubahan. Menentukan analisis yang diperlukan untuk menentukan dampak dari perubahan yang diusulkan dengan prosedur untuk meninjaukan hasil analisis. Ubah persetujuan. Bagaimana SCMP ini menjelaskan pengaturan papan kontrol konfigurasi CCB. Papan kontrol di konfigurasi CCB beberapa level CCB yang dapat ditentukan bagaimana SCMP ini juga menunjukkan tindakan kewenangan CCB dan tanggung jawab. Konfigurasi status akuntansi. Bagaimana SCMP ini harus berisi bagaimana berikut. Elemen apa yang harus dilacak dan dilaporkan untuk baseline perubahan. Jenis laporan akuntansi, status apa yang akan dilakukan, berapa frekuensi, bagaimana informasi dikumpulkan, disimpan, dilaporkan, bagaimana akses ke data, status, manajemen konfigurasi kontrol, audit, dan review configuration. Bagian SCMP ini didefinisikan di dalam proyek. Audit menentukan untuk setiap item konfigurasi jika item tersebut memiliki klasifikasi fisik dan fungsional tertentu. Yang terakhir ada review adalah alat manajemen untuk menetapkan baseline.
Terima kasih presentasi saya. Maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.